pecinta SK, sesuai dengan janji Ezra dan juga Wulan, kali ini kita sudah mendatangkan narasumber dari Pegadaian Syariah, di mana nanti kita bisa bertanya-tanya ya buat pecinta SK yang mau bertanya-tanya. Bisa langsung komen di kolom komentar di live Facebook kita di SKFM Spasi Bontang, dan di via Instagram di SKFM Bontang juga nih. Jadi buat Anda yang ingin melihat langsung bagaimana talk show kita, kemudian ingin bertanya-tanya, langsung komen di kolom komentar. Nanti kita bakal tanyakan langsung pada narasumber kita, dan tentunya di sini dengan ada Ezra dan juga Wulan. Ya, dan tentunya yang pengen bertanya jelas seperti janji kita tadi ya, yang pengen bertanya lewat WhatsApp, SMS maupun langsung telepon bisa di 0811 531039 ya, ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini ya. Oke, dan masih di Bontang News and Spirit untuk di pukul 10 hingga 11 siang kita akan membahas mengenai apa saja yang ada di Pegadaian Syariah, kumpulan dari Pegadaian Syariah Bontang tentunya ya. Sebelum kita mengupas itu, pecinta SK, kita kenalkan dulu ya narasumber kita di pagi ini. Harus ya, tak kenal maka tak tahu. Tak tahu seperti itu ya. Kita enjoy aja di sini buat mbak-mbaknya, masnya kita talk show enjoy aja ya. Iya, dan yang pertama narasumber kita ada Bapak Burhanuddin. Beliau adalah Senior Manager Pegadaian Syariah Bontang Sananta. Selamat pagi Bapak Burhanuddin. Selamat pagi. Iya. Kabarnya baik ya, Pak ya? Alhamdulillah sangat baik. Iya. Dan bersiap-siap dengan segala hal yang mesti diuraikan di pagi hari ini ya. Oke. Dan selanjutnya ada Mbak Disa Rahmah. Beliau adalah marketing eksekutif ya. Marketing eksekutif, betul. Iya. Selamat pagi Mbak Disa Rahmah. Selamat pagi. Ini panggilannya siapa Mbak? Disa. Mbak Disa aja ya, soalnya agak panjang. Nah, gitu. Disa, Mbak Disa ya. Kalau mau dicopot mic-nya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Biar sambil duduknya juga mudah gitu ya. Dan selanjutnya narasumber kita ada Miftahur Rahman ya, bagian mikro tentunya. Selamat pagi Mas Miftahur Rahman. Pagi Mbak. Ini panggilannya siapa? Mas Rahman? Iya. Oh, Mas Miftah. Di depannya Zra. Oke. Ada Mas Miftah, ada Mbak siapa tadi? Disa. Mbak Disa. Ada Bapak Burhan. Ada Pak Burhan juga. Lengkap sekali narasumber kita hari ini Zra ya, di pagi Betul ini banget ya. Oke, dan pastinya akan lebih mendalam untuk mengupas mengenai apa itu Pegadaian Syariah dan keunggulannya ya, yang ada di Kota Bontang. Betul. Oke, untuk pertama kali nih buat narasumber kita di pagi hari ini bisa ya menguraikan atau memperkenalkan langsung perusahaan Pegadaian Syariah dan berikut sejarahnya. Tentu segala sesuatu pasti ada sejarahnya ya, bagi saya. Bisa diuraikan, bisa terbentuknya Pegadaian Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio SKFM 103,9 Kota Bontang yang tercinta ini, saya perkenalkan, nama saya Burhanuddin, selaku Senior Manager atau yang biasanya kepala cabang yang diamanahkan yang bertugas di Pegadaian Syariah Bontang dan Sangatta. Jadi pada pendengar Radio SK 103,9 FM, sejarah Pegadaian sudah lama, sudah memasuki 119 tahun. Jadi yang lahir tanggal 1 April 1901. Nah, dari sejarah itu Pegadaian sudah termasuk instansi BUMN yang lama, sudah banyak membantu program-program pemerintah, mau di pusat maupun di daerah. Jadi keberadaan Pegadaian Syariah di Bontang ini, yang notabene latar belakang Pegadaian itu adalah untuk membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dan historisnya Pegadaian Syariah ini itu yang biasanya hanya anggapan masyarakat bahwa Pegadaian hanya untuk menggadai. Dengan keberadaan Pegadaian sekarang, itu ada beberapa produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bontang sini, terutamanya yang lagi booming sekarang, tabungan emas atau investasi emas. Kenapa kita hanya banyak berbicara emas? Karena emas itu sangat-sangat liquid dalam investasi.
Ya. Terus pada pencinta SKFM 103,9, selamat pagi. Dari penyebaran tadi kami mungkin narasumber kami bisa menjelaskan yang lain. Mbak Disa Oke. bisa menjelaskan kepada produk-produk yang lain. Jadi saya sebagai senior Maya punya pembukaan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Burhan yang sudah membuka, di mana memberitahu ya sejarah dari Pegadaian ini, bahwa Pegadaian ini sudah ada begitu lama ya. 119 tahun. Oke, Bulan umurnya sudah segitu belum ya? Insya Allah nyampe ke situ ya. Oke, amin ya, Iya. semoga umur panjang untuk Iya, Bulan benar. ya. Karena memang orang kenalnya Pegadaian itu adalah Pegadaian menggadai gitu. Padahal Pegadaian itu sudah bertransformasi sekian tahun seperti itu ya, Mbak Disa. Jadi Pegadaian sendiri sekarang sudah berevolusi menjadi bisnis di bidang perhotelan, penjualan dan pembelian emas, dan untuk menangani UKM biasanya yang biasa kita sebut adalah mikro. Pro ya, kayak misalnya menengah gitu ya. Iya. Oke. Oke, nah ini buat Mbak Disa, berkaitan dengan kondisi COVID-19 di Indonesia, produk gadai terbaru dari Pegadaian Syariah yang ingin ditawarkan kepada masyarakat itu apa? Apakah hanya berfokus pada emas ataupun ada produk-produk lain gitu? Ya. Jadi saat ini untuk programnya dari Mei hingga dari 1 Mei 2020 dan berakhir nanti 31 Juli 2020 adalah produk gadai Pegadaian 0%. Jadi namanya gadai peduli. Berlakunya selama 3 bulan. Jadi memang di sana adalah tujuannya membantu nasabah atau masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Jadi untuk di kami apa sih keunggulannya sebenarnya dibandingkan gadai yang lain? Jadi mungkin gadai yang lain ada yang namanya kita tarif sewa modalnya, dan untuk gadai peduli itu sama sekali nggak ada, 0%, dan nasabah cukup membayar administrasi 5.000 sampai 8.000. Maksimal untuk pinjamannya itu adalah 1 juta di bawah atau di bawah dari 1 juta. Ya, bisa dijangkau ya. Bisa dijangkau. Mbak Disa ya. Ya memang untuk menengah ke bawah ya. Untuk menengah ke bawah atau Sekali. terutama untuk yang terdampak Terdampak COVID ya selama 3 bulan ini ya, Mbak Disa. Nanti lepas Juli ditiadakan lagi ya. mudah-mudahan Masih ada. semoga saja, karena kalau misalkan kita lihat kan namanya apa ya, perusahaan pasti melihat apakah produk ini benar-benar akan membantu masyarakat. Kalau itu memang benar istilahnya akan terbantukan, insya Allah Akan berpanjang. diperpanjang, karena kan kita istilahnya adalah perusahaan yang membantu masyarakat. Betul sekali. Iya. Dan mengenai ini ya, Mbak Disa, Pegadaian tidak hanya atau tidak bergerak di bidang gadai saja ya, namun sudah berkembang menjadi di bidang non gadai atau kredit mikro non gadai gitu ya. Betul. Oke, seperti perhotelan dan penjualan emas. Yang selanjutnya untuk produk Pegadaian non gadai di bidang mikro, bisa menjelaskan apa saja? Boleh, nanti kan saya serahkan ke Mas Miftah karena Iya, sebagai mikro ya. Oke, Silakan Mas Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat SKFM 103,9. Pegadaian sekarang sudah merambah nggak cuma untuk gadai, yaitu yang berikutnya adalah produk mikro. Di mana produk mikro secara basic itu kami ada dua basicnya, itu yang pertama pembiayaan pembelian kendaraan, yang kedua pembiayaan untuk permodalan usaha. Basic. Jadi ketika ada nasabah butuh modal untuk usahanya, kami bantu untuk membiayai. Jadi sebetulnya ada dua itu. Yang untuk pembiayaan usaha itu rincian produknya sih banyak, cuman jaminan yang bisa kami pakai itu ada dua. Yang pertama BPKB kendaraan, yang kedua sertifikat tanah. Tetap memakai jaminan. Tetap memakai jaminan. Jadi yang satunya lagi yang pembiayaan kendaraan itu nggak ada jaminan. Cuman nanti ketika BPKB-nya sudah keluar baru jadi jaminannya. Oh, seperti itu. Jadi basicnya cuma ada dua itu aja. Itu memang berlaku sampai bulan Juli juga ya, Mas? Kalau untuk produk-produk non gadai kita berlakunya sudah lama dan untuk seterusnya. Cuman kalau memang dalam kondisi COVID seperti ini ada beberapa aturan yang diperketat. Jadi kita fokus pada nasabah kita yang sudah jadi nasabah
bagaimana kita bisa meringankan angsuran mereka dalam kondisi ini. Jadi fokus kita bukan merekrut lagi calon nasabah, tapi kita mengelola nasabah kita yang sudah ada ini. ya. Kita kan sudah tahu dalam kondisi seperti ini itu seperti apa, jadi kita bantu. Jadi ketika mereka merasa berat untuk ngatur, kita carikan solusinya aja dan sebagainya. Itu dari saya sangat membantu sekali ya Mas Mita ya. Terus perkembangan sekarang bagaimana Mas Mita tentang mikro tersebut sampai sekarang? Kalau perkembangan dari awal mikro sampai sekarang, kita flashback di tahun 2019 untuk pertumbuhan mikro kita 300% lebih pertumbuhannya. Cuma kalau meruntut dari kondisi sekarang, secara umum nasional kita tahu bahwa kondisi perekonomian lagi benar-benar turun. Jadi otomatis untuk nasabah baru yang mengajukan itu masih direm. Jadi kita masih terima tapi ada terbatas dengan kondisi syarat tertentu. Jadi fokus kita mengelola nasabah yang sudah ada gitu supaya ya. mereka sanggup bayar, atau kita ngasih keringanan kepada mereka supaya mereka tetap jadi nasabah loyal kami, tetap masih bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Oh, artinya fokus yang sudah ada. Fokus yang seperti sudah itu ada, ya. pengelolaan yang sudah ada. Oke. Gimana Jerak untuk selanjutnya? Ya, dan selanjutnya kayaknya masih untuk ini ya, lanjut masih mengenai manfaat pegadaian syariah, apalagi di bidang menggadai adalah penjualan emas. Nah, kita udah bicara tentang emas. Betul banget nih. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat nih buat masnya atau mbaknya jika memilih produk di pegadaian syariah, dan apa yang menjadi pembeda dengan lembaga sejenis dengan penawaran produk yang sama? Karena banyak sekali lembaga seperti itu yang menawarkan seperti itu. Betul, Bisa, betul, ya. Terus keunggulan bank syariah ini apa yang bisa ditawarkan ke masyarakat? Jadi secara umum kalau untuk menabung seperti biasa kita bisa menabung dengan instrumen berbagai pilihan. Kita bisa menabung di bank, kita bisa kelola dana kita melalui investasi deposito, ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi, reksadana, banyak sebenarnya. Tapi di sini kita melihat yang kita tabung adalah emas. Kita tahu bahwa emas anti inflasi, jadi tidak terdampak yang namanya dengan inflasi. Kita tahu inflasi sebenarnya rata-rata kenaikannya per tahun adalah sekitar 4,7%. Tapi kenapakah emas dikatakan Harus ya, kenapa harus emas? Kenapa emas itu dikatakan anti inflasi? Karena untuk kenaikan emas sendiri per tahunnya adalah 10-22%. Bahkan kita sudah melewati 35 tahun kenaikan emas yang hampir dengan 5.700%. Jadi kalau misalnya kita bilang nabung emas ini membuat kaya, ya kita nggak bisa bilang seperti itu. Pada dasarnya emas itu menjaga aset kita, tapi bukan untuk memperkaya diri kita. Jadi investasi jangka panjang yang relatif aman adalah emas. Nah, mungkin akan berpikir bahwa emas ini kan mahal mbak. Sekarang emas mahal 800. Lagi naik ya? Lagi naik. Betul. Bukan kalau misalkan di sana memang naik harga emas, tapi di kita punya solusi. Emas di kita bisa ditabung mulai 0,01 gram. Atau bisa disebut dengan 8.500 rupiah, dapatnya 0,01 gram. Nama produknya apa sih, kok bisa beli emas dengan sejangkau itu? Ya. Jadi produk kita namanya adalah tabungan emas. Tabungan emas. Tabungan emas. Tabungan emas sendiri adalah penjualan dan pembelian dengan jasa titipan. Jadi secara akadnya pun syariah karena tidak ada perputaran uang nasabah di dalamnya, tidak ada suku bunga di dalamnya. Jadi setiap bulan masyarakat tidak dikenakan namanya biaya administrasi. Tidak ada biaya administrasinya. Cukup pembukaan satu kali itu kena biaya administrasi 10.000, dan pemeliharaan yang kita bisa anggaplah untuk menyimpan emas yang atau emas beli nih di pegadaian, kita ada sewanya. Sewanya itu 30.000 per tahun, bukan per bulan. Per tahun 30.000. Kita bisa bandingkan. Saya pribadi nggak mau membandingkan produk kami dengan produk lain, tapi secara logika dan perhitungan terjangkau dan sangat membantu masyarakat. Iya, artinya masyarakat bisa menilai mana yang memang harus masuk gitu ya, masuk ke ruang lingkup tersebut. Nah, salah satunya di pegadaian syariah ini ya. Ya, dan kan memang emas sangat menarik sekali ya, dan tentunya banyak yang bisa menarik perhatian masyarakat, terutama buat ibu-ibu, para wanita untuk
tambahan juga Mbak, tabungan emas ini nantinya apakah kan itu tabungan ya, apakah bisa dijadikan emas pada umumnya? Oh, kalau misalkan itu pasti bisa. Jadi tabungan emas sendiri itu bisa dicetak mulai 1 gram menjadi emas batangan. Bisa setelah 1 gram bisa diberikan atau dijadikan emas perhiasan melalui anak perusahaan kita yaitu Galeri 24. Kemudian bisa apa lagi? Bisa dijual karena kita nyimpannya emas bukan uang. Bisa dijual, bisa digadai melalui aplikasi atau sudah terpakai kami. Bisa pula dijaminkan sebagai mendapatkan porsi haji. Jadi kami punya program sendiri yang nantinya adalah mendapatkan namanya arung haji, mendapatkan porsi haji mulai dari 3,5 gram. Nah itu dari tabungan emas. Setelah istilahnya kita sebulan sekali nabung 100.000, 3 tahun kita dapat porsi haji. Alhamdulillah. Artinya banyak sekali ya Jera ya hal-hal menarik ya yang sudah ada di Bank Syariah tentunya. Oke, dan kita tunggu masih ya Jera ya untuk yang pengen bergabung di 0811531039 ya, yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini ya tentang apa saja yang berkaitan dengan tema kita hari ini ya. Mungkin Ibu akan bertanya apa sih, bagaimana sih cara kita menabung emas yang ada di Pegadaian Syariah Bontang ya. Betul banget. Dan buat pecinta SK nanti selepas satu iklan ini kita akan bertanya ya bagaimana cara untuk yang ingin bergabung dengan produk-produk Pegadaian Syariah. Terus nanti misalkan ada layanan apa aja sih untuk menjemput para konsumen seperti itu di Pegadaian saat pandemi atau fasilitas lainnya untuk memudahkan transaksi. Jadi buat pecinta SK jangan geser kemana-mana. Selepas satu iklan dari Pegadaian ini kita akan kembali masih di talk show bersama Pegadaian Syariah. Aduh, jangan khawatir. Pegadaian Syariah sekarang punya solusi agar tetap nilai emas terjangkau masyarakat. Maksudnya gimana? Pegadaian Syariah udah punya produk tabungan emas. Uang kamu sis, yang 10.000, 50.000, 100.000 udah bisa beli emas sekarang. Hah? Gimana caranya? Cukup KTP dan bawa dana yang mau ditabung ke Pegadaian Syariah Jalan R. Suprapto depan Ramayana atau hubungi ke nomor WA 0812 33 31 8999. Emas emang gak bikin kaya, tapi dengan emas akan mengamankan aset kamu walaupun kondisi pandemi saat ini. Ayo, investasi bebas cemas lewat tabungan emas bersama Pegadaian Syariah. Jalan R. Suprapto, depan Ramayana, atau hubungi ke nomor WhatsApp 0812 33 31 8999. Emas emang gak bikin kaya, tapi dengan emas akan mengamankan aset kamu. Inflasinya tadi ada sih saya jelasin. WA lah, aku itu kontak tadi. Oke. Iya, baik pecinta SK ya, dan kembali masih di talk show bersama dengan Pegadaian Syariah. Bontang ya tentunya. Dan kita Betul. sudah bersama 3 narasumber tentunya lengkap ya pecinta SK. Buat pecinta SK yang pengen bergabung di 0811531039 dipersilahkan. Dan tentunya kabar gembira nih pecinta SK buat pecinta SK yang pengen bertanya. Dan di SKFM akan mendapatkan apa Zira? Souvenir untuk tentunya ya. para pecinta SK yang bertanya dengan baik seperti itu ya. Iya. Dan Jadi- untuk itu kita bukan cuma membuka layanan pertanyaan di hotline kami, tapi kami mengajak untuk pecinta SK dapat menyaksikan layanan siaran langsung kami di via Instagram di SKFM Bontang dan di via Facebook di SKFM Spasi Bontang. Dan Anda juga bisa melemparkan pertanyaan di kolom komentar di live Instagram maupun Facebook. Nanti seperti janji kita tadi ya, dan juga seperti yang dikatakan oleh Pegadaian, nanti akan ada souvenir bagi beberapa pertanyaan yang menarik seperti itu. Iya. Dan ini Mbak Disa mengenai untuk tabungan emas gitu ya. Bisa diuraikan.
diuraikan kembali lebih detail lagi ya mengenai tentang tabungan emas. Ya. Baik. Untuk tabungan emas sendiri pecinta SK boleh untuk syarat-syaratnya yaitu dengan KTP, kemudian setoran awalnya itu untuk 50.000 karena akan dipotong 10.000 administrasi, 30.000 untuk pemeliharaan setahun pertama, kemudian 6.000-nya untuk materai. Oh, seperti itu 6.000-nya ya. Jadi gampang sekali sebenarnya dengan nabung emas gitu ya di Pegadaian Syariah. Jadi tidak dipersulit karena sangat itu tujuannya untuk membantu masyarakat ya, apalagi di tengah COVID-19 seperti ini. Seperti yang diuraikan tadi Mas Miftahur Rahman ya, membantu gitu. Tapi untuk penerimaan sepertinya belum lagi ya Mas Miftah ya. Dan untuk saat sekarang mempertahankan yang ada ya, nasabah yang ada seperti itu ya. Kalau untuk penerimaan kita masih terima, Masih ya? tapi dengan kriteria yang Seperti yang apa Mas terus kriterianya? kami kasih contoh. Untuk modal usaha kan kita syaratnya kan nasabah punya usaha, jaminan BPKB itu secara normal. Jaminan BPKB-nya semisal dia beli motor atau mobil second, bisa kami terima selama ada fotokopi KTP atas nama, kwitansi kemudian bahwa itu mobil sudah dibeli, itu bisa kami terima dengan penilaian BI checking yang penilaian yang nggak terlalu bagus pun bisa kami terima. Tapi ketika dalam kondisi yang seperti sekarang, kami tetap bisa terima, tapi dengan jaminan yang harus nama diri sendiri. Kalaupun dia beli second, harus dibalik nama. Itu aturan selama COVID, jadi bukan aturan baku. Nah, usaha, ya jelas harus usaha sendiri. Taksiran yang biasanya bisa kami kasih Ya. anggap aja 100 juta, bisa turun. Satu Kami antara 3 juta sampai 400 juta. Tergantung dari jaminan sama kemampuan dari nasabah itu untuk membayar. Oke. Kemampuan dari nasabah ya. Iya. Kami bilangnya RPC. Jadi meskipun beliau punya Fortuner, ternyata tapi usahanya sama kemampuan dia membayar, dia punya 200 juta nih. Berarti dari segi jaminan mampu beliau jaminannya mampu kami kasih 200, tapi dari kemampuan beliau membayar ternyata nggak sampai segitu, ya berarti kami kasih pinjaman bukan berdasarkan dari jaminan, tapi berdasarkan dari kemampuan yang Kemampuan. Akhirnya dia lewat jalur lain seperti itu ya. Sesuai kemampuan. Ya, dan untuk Pegadaian Syariah ini banyak ya jenis produk yang ditawarkan, harus menyelesaikan kondisi pada saat COVID-19 ini yang bagi saya. Caranya yang ditanyakan, bagaimana caranya untuk yang ingin bergabung dengan produk Pegadaian Syariah, misal layanan jemput bola, terus bagaimana pelayanan di Pegadaian saat pandemi atau fasilitas lainnya untuk memudahkan transaksi. Jadi kami ada yang namanya aplikasi Pegadaian Digital. Jadi Pegadaian Digital di sana bisa kita membuka tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Digital, bisa membeli emas, bisa maksudnya top up atau membeli emas, bisa dengan menggadai menjual emas, atau kita mengajukan yang namanya nomor antrian untuk datang ke Pegadaian. Jadi di sana ada namanya booking antrian. Jadi pilih aja untuk Pegadaian terdekat untuk datang pada jam berapa. Terus kita bisa juga melalui Pegadaian Digital melihat harga terkini emas. Jadi nggak perlu capek-capek kita istilahnya bongkar website untuk cek harga, atau kita ke Pegadaian hanya cuma untuk nanya harga gitu. Kayaknya nggak terlalu fleksibel untuk kondisi sekarang. Jadi akan terbantu dengan yang namanya aplikasi. Jadi di sana juga kan kita punya produk lain yang namanya logam mulia. Jadi logam mulia di sana kita bisa lihat harga logam mulia kita. Vendornya ada Antam, UBS, ada Lotus, ada Galeri 24. Jadi untuk apa sih Mbak sebenarnya perbedaan vendor-vendor itu sih sebenarnya lebih ke sertifikasi emas. Jadi kita pernah dengar Mas Antam gitu. Tapi sebenarnya nggak ngerti emas jenis Antam itu gimana sih. Pada dasarnya emas kita sama 24 karat dengan 99,99%. Tapi itu sertifikasinya. Antam kan untuk sertifikasinya berlaku internasional. Jadi mau transaksi atau dijual di luar negeri maupun di luar negeri itu berlaku. Beda dengan UBS, Lotus atau Galeri 24. UBS kan itu milik swasta.
di mana perusahaannya sendiri itu ada di Indonesia. Lotus, Jalur 24 itu adalah perusahaan kita dari 24. Lotus, UBS itu adalah swasta tapi berdirinya di Indonesia. Jadi bisa beli dan jual masing-masing di tender itu sebenarnya. Sertifikasinya aja sih Mbak sebenarnya. Jadi di Logam Mulia itu kita sediakan yang namanya cicil emas, mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo. Kalau Mbaknya minat boleh 1 kilo. Silakan, Bawah, Mbak, 1 kilo. Kayaknya kita mulai bawah dulu ya Jera ya. Kita mulai dari bawah dulu deh, gitu kan? 1 gramnya itu ya. Betul, dari kecil-kecil dulu. Karena kemarin kita sempat sempat kita berbincang terus dan Ezra kan, waduh, kayaknya ada di sana Mbak Ulan untuk pegadaian atau memulai dari 1 gramnya Ezra ya. Iya betul banget, kita udah mulai berbincang untuk berinvestasi emas. Berinvestasi, Seperti itu. terus Mungkin aku nanya gimana Ezra? Nah, ntar datang narasumber gitu di SK. Kebetulan kalau lagi ngobrol bareng teman gini Mbak, ngomongin emas, ya mending arisan emas. Emas itu waduh. Jadi kita punya program, namanya arisan emas. ada juga ya. Oh, Ada. ada. Oke. Bulan tidak nyesal ya kita tanya ya Bulan. Lengkap ternyata ya. Iya, ada Tapi banyak pasti banyak. yang namanya arisan emas itu kadang-kadang juga banyak sih yang menawarkan ya buat ngasih arisan emas. Nah, keunggulan dari bank syariah ini apa tentang arisan emas? Intinya kalau misalkan arisan emas di kita, yang tadi saya sebutkan ada sertifikasinya. Jadi kalau kita masih percaya, kita menghilangkan yang namanya transaksi arisan bodong. Kan masih banyak nih arisan-arisan online Ya. yang istilahnya menggunakan jasa swasta atau personal yang kita tidak tahu dasar hukumnya gimana, kita tidak tahu keabsahan dan syarat-syaratnya atau legalnya di Ya, gimana. betul, betul. Tapi kenapa kita nggak langsung aja ke Pegadaian Syariah yang punya produk arisan emas, di mana ada dasar hukumnya, ada MUI sebagai pertanggungjawaban, ada syarat-syarat yang istilahnya tidak terlalu sulit, cukup KTP, sama sih sebenarnya dengan arisan online. Di kita malah justru bukan online, fisiknya ada. Fisiknya. Iya. Jadi minimal 6 orang, maksimal 36 orang. Maksimal 36, 6 orang. Iya. Bukan bulan masa. Kita rekrut Zra untuk arisan emas. Ini kayaknya di belakang layar kita ini Ya. sudah mungkin bisa kita ajak bulannya, Ya, sudah betul. 3 kita ya. Silakan yang pengen gabung ya di Oke. pagi hari ini buat pencinta SK, karena yang bertanya langsung mendapatkan souvenir ya dari Bank Syariah Kota. Dari Pegadaian Syariah ya. betul Pegadaian banget. Syariah Kota. Oke, nah kita lanjut lagi perbincangan seputar pegadaian ini untuk selama pandemi virus corona ini seperti dijelaskan tadi kan ada perubahan-perubahan aturan seperti itu ya. Mungkin dari perubahan jam pelayanan ada nggak? Untuk awal-awal kemarin waktu lagi hangat-hangatnya kemarin itu Oke. kita mulai masuk jam 8 pelayanan ya, bukan mulai pelayanan itu jam 8 untuk pelayanan jam 2. Namun Oke. setelah ada era new normal, Iya normal. kami mulai pelayanan jam 8 tetap, tutup pelayanan jam setengah 4. Jadi sudah Kembali normal. Kembali normal. Karena masuk ke normal. Untuk nasabah apakah ada pembudakan bagaimana Mas untuk pengurusan dan sebagainya? Kalau untuk Di mana-mana kan memang ada saking karena 3 bulan ini sudah masuk Covid, jadi ya lewat online. Tapi secara langsung datang kayaknya banyak yang ngantri gitu ya untuk pengurusan. banyak sekarang kita ada aplikasi, sebagian nasabah kami sudah banyak install Banyak yang datang aplikasi. langsung gitu Mas. Kalau secara gambaran persebaran ini banyak ya, kalau dari sekitar 100% itu 70% itu masih datang ke outlet. Selebihnya kalau mereka sudah melek aplikasi, Ya. banyaklah mereka yang install aplikasi kami, namanya Pegadaian Syariah Digital. Beliau mau ngangsur, mau nebus, mau perpanjang kredit, di situ sudah tersedia fasilitasnya. Tapi kan nggak banyak nasabah kita yang melek fasilitas, karena kan banyak nasabah kita itu yang di Pegadaian itu kebanyakan sih orang-orang yang sudah berumur. Ya. Cuman mulai baru-baru berapa tahun, 5-4 tahun terakhir tuh para anak muda sudah mulai tertarik ke Pegadaian. Nah, ya beliau-beliau itu yang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kami. Betul sekali, menjangkau semua usia Iya. ya.
Ya, apalagi anak muda ya Jera ya. Betul. Kayak di sebelah. Oke, ini untuk Mbak Disa selaku marketing eksekutif. Ezra mau bertanya nih. Misalkan ini kan semenjak ada pandemi virus corona ini pasti juga dalam sebuah perusahaan baik bergerak di bidang ekonomi ataupun apa itu membutuhkan namanya nasabah ataupun orang yang membeli seperti itu ya. Nah, semenjak ada pandemi virus corona ini ada nggak penurunan nasabah seperti itu, nasabah baru? Kalau misalkan di kita sih justru harusnya naik. Hmm. Nah, karena pertama kami punya produk di mana untuk membantu masyarakat. Oke. Kemudian kita punya istilahnya stakeholder atau istilah penyambung untuk membantu ke pegadaiannya. Salah satunya adalah mitra-mitra B2B kita. Terus kemudian agen kita juga ada. Jadi kalau misalkan lagi tebus gadai atau mau perpanjang gadai atau mau menggunakan produk-produk pegadaian itu bisa sebenarnya melalui agen kita. Jadi agen kita tersebar sebenarnya dari di Bontang, di Senata juga ada. Tahu agennya itu di mana sih Mbak? Sebenarnya sama. Jadi kita punya apa ya namanya? Punya apa yang dantalan gitu, Kayak spanduk gitu. spanduk misalkan toko Ani agen pegadaian. Jadi biasanya kami punya tandanya. Stakeholder ya. Jadi lengkap ya, komplit ya Zara ya. Betul. Dan kita pun punya mitra B2B yang istilahnya menjadi PIC di situ. Misalkan nih kita sekarang kan sudah bekerja sama dengan KPU dan Pemkab Kaltim. Jadi di masing-masing mitra tersebut kami punya PIC di mana bisa membantu karyawan di dalamnya sebagai menggunakan produk pegadaian gadai atau segala macam ya cukup melalui mereka PIC pertanggungjawaban pegadaian. Jadi kalau misalkan COVID adalah salah satu situasi yang menghalangi kami untuk berkembang, Tampaknya tidak insya ya. Allah Justru akan semakin merekrut ya. Nah, karena memang Bank Syariah ini membantu ya, semakin membantu di masa COVID-19 ini yang bisa ya. karena banyak kemungkinan ya teman-teman kita atau masyarakat yang terputus terkait penghasilannya selama COVID Kehilangan itu. penghasilan. Kehilangan penghasilannya. Nah, pasti mereka membutuhkan istilahnya ya di mana lagi istilahnya. Kalau kita pun istilah tidak berkembang, tutup dan segala macam, ya jadi apalah. Siapalah yang membantu mereka. Betul sekali. Jadi memang sasarannya adalah membantu masyarakat, apalagi yang menengah ke bawah yang menurut saya. Iya, sangat disarankan sekali seperti itu ya. Memang sangat dibutuhkan ya. Iya betul Di banget, masa-masa malah COVID. dibutuhkan ya kalau di masa-masa Iya. COVID. Untuk Mas Miftah juga ini kalau selaku mikro ya, bagian mikro seperti itu mungkin ada nggak lonjakan-lonjakan tersendiri dari konsumen yang ingin membuka usaha di tengah-tengah pandemi virus corona dengan menggadai ini, menggadai itu? Kalau khusus untuk yang bidang mikro, lonjakannya nggak banyak. Nggak banyak. Ya, karena terkait dengan aturan-aturan kami yang lebih Konkret ya, detail ya. lebih detail, otomatis pengajuan tetap banyak, tapi yang lolos sesuai aturan Sesuai. COVID Oh ya, ini. seperti tadi ya. Yang lebih banyak itu yang nasabah internal yang sudah jadi nasabah kami yang pada mengajukan untuk keringanan. Itu membludak. Oke. Iya, betul, keringanan ya. Untuk keringanan membludak. Betul sekali, untuk Karena memang dari kami memang menyediakan untuk memang nasabah yang benar-benar terdampak itu ada beberapa keringanan dari kami. Oke, nah ini bicara tentang keringanan yang diberikan untuk nasabah yang sudah ada seperti itu. Apakah semuanya mendapatkan keringanan atau ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan keringanan tersebut? Yang jelas yang pasti dapat keringanan itu yang pertama kredit yang kami salurkan sebelum ada COVID. Oke. Jadi ketika sudah COVID berlangsung, kami ada namanya surat pernyataan bahwa dalam kondisi seperti ini mereka tetap harus membayar. Karena dalam keadaan COVID kami menyalurkan, tapi yang sebelum terjadinya COVID itu mereka berhak mendapatkan keringanan khusus yang punya usaha. Nah, jadi yang dari kami tadi itu kan ada dua. Yang pertama pembiayaan kendaraan, yang kedua pembiayaan usaha. Untuk semua yang punya usaha yang kami biayain, mereka berhak mendapatkan keringanan. Tapi tetap setelah kami survei, benar nggak kondisinya seperti yang mereka sesuai ya, ceritakan? harus sesuai dengan yang diajukan ya, Iya Mas ya. benar. Masih adakah jaminan yang mereka jaminkan ke kita, atau jangan-jangan jaminannya sudah di luar kota? Iya. Kami nggak tahu. Jadi
mereka berhak meminta keringanan, tapi kami juga punya kewajiban untuk survei dan menentukan keringanannya Bagus seperti sekali. apa. Karena memang harus masih harus memang waspada. Iya, Seperti itu. Membantu tapi tetap waspada seperti Iya. itu ya. Oke. Dan yang pengen bergabung silakan pecinta SK di 0811531039 dan buat bertanya mendapatkan souvenir dari Pegadaian Syariah Bontang tentunya ya. Zai, ya. Oke, betul sekali. Nah, sebelum kita tadi kan sudah bertanya pada Mbak Disa, Mas Miftah, Ya. ada pertanyaan yang mungkin Ezra mau lemparkan kepada Pak Burhan seperti itu ya, selaku Senior Manager Pegadaian Syariah Bontang Sangatta ya, betul ya Pak ya. Selaku Senior Manager nih Pak, ada enggak apa sih namanya itu kegelisahan tersendiri mungkin di tengah-tengah pandemi virus corona untuk masalah karyawan ataupun seperti itu kan, misalkan banyak perusahaan yang secara spontan mem-PHK karyawan-karyawannya seperti itu, Ada ataupun dampaknya, dampak iya. yang diterima selaku senior manager, ada enggak kekhawatiran tersendiri gitu? Selamat siang, Radio SK 105.9. Mhm. Ya, pendengar yang setia. Jadi kami dari Pegadaian malah kemarin sempat kami merekrut karyawan Oke. untuk tenaga kasir yang Mhm. sangat dibutuhkan. Dan yang kalau masalah kepegawaian kami, karyawan kami itu tidak terlalu berdampak kepada pengurangan yang menjurus kepada PHK. Cuman yang banyak yang dikeluhkan kepada pegawai kami, rata-rata pegawai kami di sini ya, yang dari Balikpapan, dari Oke. Samarinda. Nah, setiap dia keluar kota itu harus dikarantina. Tapi kami selalu mengikuti protokol pemerintah, dan itu juga dari pemerintah dari kantor pusat kami selalu mewanti-wanti kepada karyawan kami. Bahkan tahun ini yang mau cuti bisa cuti, diizinkan cuti tapi di tempat demi untuk kebersamaan, artinya untuk mencegah mata rantai Mata rantai COVID ini. Mungkin itu yang sebagai gambaran dari karyawan kami. Dan saya juga selalu setiap hari saya selalu mengingatkan pada teman-teman bahwa ini kita harus mengikuti protokol pemerintah. Dan nasabah-nasabah kami juga yang tidak pakai masker, kami kasihkan masker. Oke. Kami siapkan di kantor masker. Yang tidak pakai masker kami siapkan di kantor. Artinya tidak dipulangkan Pak ya. Tidak disuruh pulang, bahkan diberi masker. Kami betul. siapkan karena kami juga ada programnya untuk pencegahannya itu. Nah, sebagian juga pedulinya Pegadaian di situ. Ada siapkan masker, cuci tangan apa segala. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang sampaikan kepada pemirsa yang setia. Terima kasih. Oke, sebentar Pak, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk mengatasi kekhawatiran para nasabah dari Pegadaian Syariah ini. Mungkin ada yang ingin datang langsung ke outlet seperti itu, tapi mungkin khawatir dengan penyebaran virus corona. Mungkin ada nggak yang dilakukan selama pandemi virus corona ini meskipun sudah new normal? Mungkin seperti penyemprotan di kantor atau apa, disediakan hand sanitizer atau apa, mungkin bisa dijelaskan. Nah, memang sesuai dengan protokol pemerintah juga dari kantor kami ada selalu suruh menyiapkan alat APD untuk mencegahnya ini, untuk artinya selalu sedia kami kalau misalnya berkurang, kemarin ada PIC-nya tuh yang mengontrol kalau memang ada kekurangan pencuci tangan, masker apa segala kami siapkan. Jadi tidak, kalau masalah kepanikan kepada nasabah kami, saya rasa tidak ada, karena semua barang-barangnya, walaupun barang-barangnya yang jatuh tempo kami hubungi, mengingatkan, dan yang tidak bisa ke kantor bisa lewat aplikasi. Lewat aplikasi ada beberapa sudah yang bisa memanfaatkan, seperti yang dijelaskan pada tim kami tadi Mas Miftah, bahwa kami punya aplikasi namanya, kalau di Syariah PSD, Pegadaian Syariah Digital System. Jadi itu seperti ATM sebenarnya itu. ATM cuman tidak bisa digesek. Oke. Artinya semua aplikasi di situ, artinya kayak tabungan emas tadi itu. Kita menabung emas. Kita bisa lewat dari situ bisa membeli emas.
Dan Oke. kalau kita perlu uang, bisa diuangkan juga di situ. Mau dijual, mau digade, ada semua di aplikasi di situ. Di aplikasi itu Ah, ah. ya. Jadi kalau kepanikan kepada nasabah kami Tidak yang kayak melek Bapak ya? IT, saya rasa tidak ada. Tidak ada ya. Bisa tersolusi di situ. Iya, betul Mungkin sekali. itu penjelasan kami. Iya, dan terima kasih buat Bapak Burhanuddin. Ini ada pertanyaan dari pecinta SK nih, mungkin bisa ditujukan ke Mbak Disa atau Mas Miftahur Rahman. Pegadaian itu bukan bank ya, Pak? Bukan. Bank, non bank. Non bank. Non bank. Non bank. Jadi untuk Pegadaian sebenarnya adalah lembaga keuangan non bank. Non bank. Iya, heeh. Kami juga didasari kan awalnya gadai, jadi tidak ada di sana adalah menyimpan uang. Karena kan memang pegadaian Iya. orang identik apa kita punya barang kita gadai gitu ya. Tagline-nya, iya. Ternyata banyak produk yang Banyak lain produknya. ya, program yang lain. Sebenarnya program lain itu juga atas permintaan lah ya, pastinya permintaan masyarakat. Saya ini di Pegadaian udah jadi nasabah lama loh, bisa nggak sih Pegadaian berkembang gitu menjadi bisnis yang lebih modern, lebih kekinian? Boleh dong. Tidak hanya gadai-gadai. Tidak hanya gitu gadai, ya. karena kan kebutuhan orang kan sudah bermacam-macam. Semakin banyak masyarakat, semakin banyak volume manusia kan permintaannya sudah Iya. lebih banyak. Berarti Makanya permintaan dari masyarakat ya. permintaan Mbak Disa, ya? masyarakat akhirnya kami berkembang menjadi bisnis perhotelan, penjualan emas, dan mikro. Mikro ya. Mm-mm. Oke. Berarti itu ya tadi ya Mbak Disa ya. Ini pertanyaan dari ada satu pecinta SK nih, Jera, bisa diberikan souvenir nanti Oke, ya. nanti ya. Oke, terima kasih ya sudah bertanya di via WhatsApp tentunya ya. Oke, kita tunggu masih ya pecinta SK yang pengen gabung untuk bertanya di pagi hari ini ya mengenai tentang apa saja mengenai Pegadaian Syariah Bontang ya. Bisa bertanya langsung, entah itu pengen nabung emas dan lain sebagainya yang sudah diuraikan oleh Mbak Disa tadi ya. Dan kalaupun tidak ada yang masuk ya Jera ya, kita masuk ke tahap pertanyaan terakhir ya Jera. Betul banget. Kita lihat nih ya produk dari Pegadaian Syariah atau yang terbaru ya, investasi bebas cemas lewat tabungan emas bersama Pegadaian Syariah. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, jika berminat karena berlaku hanya sampai 30 Juni ya. Iya. Jadi investasi dengan emas tua tak cemas itu sebenarnya adalah program pengembangan dari tabungan emas. Jadi tabungan emas sendiri kami produknya bulan ini memiliki gold back. Per gramnya adalah 10.000. Jadi nasabah yang langsung mensetor atau menabung tabungan emasnya, entah itu adalah nasabah baru ataupun nasabah existing, itu bisa menyetor tabungan emasnya mulai 1 gram dapat cashback 10.000. Mungkin Mbak Wulan kedepannya dia pengen nih nabung 100 gram. Ya. Wah, lumayan kan. Jadi Oke. dapatnya 100.000 gold back-nya. Oh, gold back-nya 100.000 gitu, 100 gram ya. Iya. Dapat Oke. 100 gold back seperti itu. Menarik sekali ya Jera ya. Betul Mungkin banget ya, kalau bincang-bincang tentang emas pasti matanya langsung segar, kita telinga segar langsung langsung ya kalau iya, berbicara betul. tentang emas, karena kalau pikiran aku Jera, emas itu kita masuk Pegadaian gadai emas kalau kita memerlukan dana dan lain sebagainya. Ternyata masih ada jalan yang lain ya Betul. menuju selain dari gadai tersebut ya, Mbak Disa. Sampaikan satu nanti terakhir. Iya. Nah, Oke. Mbak Disa, bisa Mbak Disa menguraikan apa aja di luar dari yang nanti kita mau nyampein tentang webinar di tanggal 9 Juli. Nah, bisa itu itu, tentang Mbak. kesempatan emas. Oh iya, uraikan aja Mbak Disa, enggak apa-apa. Ya, Iya, baik pecinta SK, sudah ada perbincangan tadi ya bulannya, betul banget. Iya. Ada yang spesial dan menarik. ada yang spesial yang mesti ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Bontang nih. Nah, kita tuju kepada Mbak Disa, silakan Mbak Disa. Jadi untuk kita nanti di program kesempatan emas pada tanggal 9 Juli kita punya program yang namanya webinar. Webinar. Ha-ha. Apa itu Mbak Disa?
Sebenarnya webinar sama seperti seminar, karena akan dapat sertifikat, tapi bentukannya adalah e-sertifikat. E-sertifikat ya. Iya. Webinar sendiri kita sudah tahu bahwa sertifikat fungsinya apa untuk para pencari kerja atau para mahasiswa. Kemudian untuk orang-orang yang ingin mengetahui lebih jauh tentang emas, karena instrumen emas adalah salah satu investasi juga, bisa bergabung di webinar kesempatan emas pada tanggal 9 Juli. 9 Juli ya. Nggak tanggung-tanggung juga, nanti pembicara kami adalah Alexandro Ruby atau sebagai entrepreneur content creator. Di mana itu Mbak Disa? Kita melalui webinar, berarti nanti lewat Zoom ya. Oke. Iya. Di sana kita berbincangnya bersama Vice President Pegadaian Area Tarakan, Bapak Nyoto Margono, yang nantinya bisa mendapatkan kesempatan memenangkan 3 gram emas untuk 3 orang. Bisa ini semuanya. Ikut. Kayak pulang siaran langsung kita Daftar ya. Daftar. Iya. Kebetulan webinar ini free. Wow, free Free, bulan. free, ya. Langsung tambah cerah ya gitu ya pendengaran. Seger gitu. ya, cerah ya. Sudah dapat sertifikat, sudah free, dapat kesempatan menangkan emas, cukup login melalui link kami yang kami sediakan nanti di hari H. Oke. Kebetulan juga nih untuk 50 pendaftar pertama bisa mendapatkan emas. Sorry. Pulsa. Pulsa. Ya, Wow. tetap untung. Jadi kalau dapat emas mau dong jadi pendaftar. Tapi kalau pulsa juga gas aja ya. Bulan. Waduh, iya dong, namanya juga pulsa. Multiguna seperti itu di zaman Betul, sekarang ya, betul, Zira, betul. ya. Ada lagi yang bisa diuraikan buat pecinta SK Mbak Disa? Saran-saran atau apa segala macam keuntungan dari atau apa aja yang mengenai Pegadaian Syariah Bontang? Untuk nasabah atau masyarakat sekitar Bontang dan Sangatta, Pegadaian Syariah sekarang sekali lagi memiliki program yang namanya Gadai Peduli 0%. Kemudian untuk nasabah yang ingin mengajukan pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 400 juta itu bisa menggadaikan BPKB-nya, BPKB kendaraannya dengan tagline untuk pinjaman mikro atau pengembangan usaha. Syaratnya harus memiliki usaha minimal 1 tahun berjalan. Kemudian kami memiliki produk yang namanya investasi emas melalui tabungan emas, pembelian logam mulia cicilan, arisan emas, dan masih banyak lagi. Untuk kami buka mulai jam 8 sampai dengan jam 15.30. Selamat ya. Sekali lagi, dengan emas tua tak cemas, dan emas tidak akan membuat kita kaya, tapi emas bisa menjaga aset kita. Betul Betul sekali. banget ya, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung. Menarik ya tema talk kita show hari ini, Zira ya. Betul banget dong. Banget Kalau udah sekali. berbicara emas Menambah ini, pengetahuan juga, Zira. menambah pengetahuan, yang aku betul. tidak tahu, akhirnya menjadi tahu gitu iya, ya. Tapi gitu untuk dong. lebih jelasnya lagi, kalau pengen bertanya lebih jelas lagi kemana nih Mbak Disa? Boleh? Bila ada pencinta SK mungkin tidak bergabung di sini tapi pengen langsung bertanya ya Kasihkan ke kontak. Pegadaian Syariah, kontak personnya kemana? Ini kayaknya di sosial Pertanyaan Mbak medianya Disa, ya. SK ini ada nomor nih ya, mau dibacakan aja nggak sih? Mhm. Buat pecinta SK nih ya yang mau bertanya-tanya lebih lanjut ataupun ingin datang langsung ke Pegadaian Syariah Bontang di Jalan R Suprapto depan Ramayana, atau hubungi nomor siapa nih ya? Boleh. 0812 333 18 999. Atas nama siapa Mbak Itu Disa? nama saya. Mbak Oke. Disa ya. Atau melalui hotline bisnis kita di 08 13 48 16 1048. Yang pengen bertanya apa saja ya Mbak Disa ya, langsung ke nomor tersebut yang sudah sebut tadi ya. Oke. Untuk secara lengkapnya Jera, karena kita pengen sih ngobrol lebih lama lagi tapi keterbatasan waktu ya. Betul Kalau ngomongin banget. emas kayaknya tahan berjam-jam. Apalagi keunggulan itu adalah keunggulan Oke. dari Pegadaian Syariah Bontang ya. Banyak sekali yang mesti pecinta SK jangan sampai terlewatkan seperti itu Mbak Disa ya. Ya deh. Terima kasih buat Bapak Burhanuddin selaku Siap. Senior Manager Pegadaian Syariah Bontang Sangatta, dan
Mbak Disa Rahmah gitu ya, marketing eksekutif, dan juga Mitahur Rahman sebagai mikro, seperti itu ya. Terima kasih kehadiran di pagi menjelang siang hari ini di Radio SKM. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini ya. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Betul. Jadi kita akhiri juga ya, Jera ya. Betul banget ya, di program Botang News and Spirit Ya. juga sudah sampai dengan akhir program seperti Ya, itu. mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita uraikan bersama dengan narasumber tentunya ya. Terima kasih pecinta SK. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.